Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat, khususnya bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Baik, dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini ada beberapa cara. Di video ini kita akan membahas cara yang pertama, yaitu dengan cara faktorisasi. Nah, secara teori begini, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, prinsipnya dalam menentukan persamaan kuadrat yaitu kalian harus mengubah bentuk persamaan kuadrat seperti ini, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, menjadi bentuk x min p dikali x min q sama dengan 0, di mana P dan Q ini ada kaitannya dengan A, B, dan C dari bentuk awal persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya berdasarkan teori faktorisasi, jika X dikurang P dikali X dikurang Q sama 0, maka X min P sama dengan 0, atau X min Q sama dengan 0, maka X sama dengan P atau X sama dengan Q. Nah, contoh soal. Di sini ada 4 contoh soal yang kita bahas. Tiap contoh soal ini berbeda langkah-langkah dalam memfaktorisasinya, ya. Ada karakteristik yang berbeda. Baik, kita coba kerjakan yang A, yaitu x kuadrat tambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Berikut pembahasannya. Nah, untuk bentuk x kuadrat tambah 2x dikurang 8 sama dengan 0, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah siapkan bentuk akar dalam bentuk x dikurang titik-titik atau ditambah titik-titik seperti itu, ya. X titik-titik dikali x titik-titik. Nah, x ini menguraikan dari bentuk x kuadrat. X kuadrat itu didapat dari x dikali x. Nah, langkah selanjutnya, lihat di sana, untuk menentukan langkah selanjutnya adalah sangat diperhatikan dari nilai C-nya itu min 8 dan B-nya adalah 2. Nah, jadi tugas kalian adalah cari faktorisasi dari min 8. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 2. Maka faktorisasi dari 8 itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 1 kali 8 atau 2 kali 4. Dari 2 kemungkinan ini, maka faktorisasi dari min 8 jika dijumlahkan hasilnya 2 adalah faktorisasi yang 2 kali 4, sehingga didapatlah 4 dan min 2, ya. Kalau 4 kali min 2 hasilnya min 8 dan 4 tambah min 2 hasilnya adalah 2, ya. Yang merah ini adalah nilai B di sini. Maka faktor dari x kuadrat tambah 2x dikurang 8 sama dengan 0 didapat x ditambah 4 dan x dikurang 2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, maka x tambah 4 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan x tambah 4 sama dengan 0, 4 pindah ke kanan, dapatlah x sama dengan min 4. X min 2 sama 0, min 2 pindah ke sebelah kanan, jadi x sama dengan 2, sehingga akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah min 4 dan 2. Nah, maksud akar ini sendiri, kalau Anda semua masukkan min 4 dan 2 terhadap bentuk awal persamaan kuadrat, ganti x-nya oleh min 4 atau x-nya oleh 2, maka akan memenuhi nilainya, persamaannya hasilnya adalah 0. Lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu bentuk 2x kuadrat tambah 11x tambah 5 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau seandainya di depan x kuadrat koefisiennya bukan 1? Ini adalah 2 contohnya. Maka cara mudahnya adalah kalian siapkan kurung sebagai berikut, yaitu 2x titik-titik dikali 2x titik-titik sama dengan 0, ya. Kalau di depannya adalah 2x kuadrat, maka siapkan 2x dan 2x. Kalau di depannya 3x kuadrat, siapkan 3x dan 3x, ya. Nanti ada triknya. Kalau di depannya adalah 5x kuadrat, maka siapkan 5x dikali 5x. Oke.
Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, sekarang koefisien dari X kuadrat ini sendiri yaitu 2 dikalikan dengan 5, ya. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Nah, sekarang cari faktor dari 10. Jika dijumlahkan hasilnya 11. 11 itu adalah nilai yang tengah ini, ya. Jadi koefisien X yaitu 11. Nah, tugas kalian cari nih faktor dari 10. Maka faktorisasi dari 10 itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 1 kali 10 atau 2 kali 5. Nah, coba diamati oleh kalian. Maka yang mungkin dari faktorisasi 10 yang menghasilkan 11, apakah 1 kali 10 atau 2 kali 5? Ya, yaitu yang benar adalah 10 kali 1. Kalau 10 kali 1 hasilnya 10, dan 10 ditambah 1 hasilnya adalah 11. Sehingga bentuk persamaan kuadrat di atas faktorisasinya adalah 2x ditambah 10 dan 2x ditambah 1. Nah, selanjutnya lihat di situ. Tadi di awal kita mengalihkan 2x dikali 2x. 2x dikali 2x itu hasilnya adalah 4x kuadrat. Sedangkan soal awal bentuknya adalah 2x kuadrat. Maka ada yang harus disederhanakan dari kedua buah faktorisasi ini, ya, antara 2x tambah 10 dan 2x tambah 1. Mana yang bisa disederhanakan? Nah, ternyata yang bisa disederhanakan adalah 2x ditambah 10. Kita bagi dengan 2. Nah, kalau 2x tambah 1 tidak bisa disederhanakan, ya, karena ada bilangan ganjil. Nah, selanjutnya 2x tambah 10 dibagi 2 hasilnya adalah x ditambah 5 dikali 2x tambah 1. Maka didapatlah x tambah 5 sama dengan 0, atau 2x tambah 1 sama dengan 0, dan x sama dengan min 5. 5 nya pindah, atau 2x sama dengan min 1, ya. Satunya pindah jadi min 1, pindah ke sebelah kanan. Kemudian min 1 dibagi 2, dapatlah x sama dengan min setengah. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat di atas adalah min 5 dan min setengah, gitu ya. Baik, kita lanjut ke tipe soal yang ketiga, yaitu x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ini bentuk awal x kuadrat, maka siapkan juga oleh kalian yaitu perkalian x dikali x seperti ini. Nah, ini lebih mudah daripada soal yang A dan yang B, ya. Nah, tugas kalian adalah kalau bentuknya seperti ini hanya ada 2 buah suku, x kuadrat dikurang 16, maka cara memfaktorkannya adalah seperti yang di samping. Kalau ada bentuk x kuadrat dikurang a kuadrat, maka cara memfaktorkannya adalah x min a dikali x ditambah a. Nah, lihat di sini 16 itu adalah sebagai koefisien c-nya didapat dari 4 kuadrat. 16 adalah 4 kuadrat. Nah, maka faktornya dari x kuadrat dikurang 16 itu adalah x dikurang 4 dan x ditambah 4. Jadi 16 ini diubah menjadi berapa kuadrat? Hasilnya adalah 4 kuadrat. Jadi x min 4, x ditambah 4 sama dengan 0. Maka dapatlah x min 4 sama dengan 0, atau x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, min 4 kita pindahkan, dapatlah x sama dengan 4, plus 4 kita pindahkan, dapatlah x sama dengan min 4. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat di atas adalah min 4 dan 4. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Satu lagi untuk tipe soal yang D, ya. X kuadrat min 5x sama dengan 0. Ini yang tidak, ini pun hanya ada 2 buah suku. Nah, C-nya tidak ada kalau ini. Ini lebih sederhana juga dalam menyelesaikannya, tidak serumit dari yang sebelumnya, ya. Nah, langkahnya apa? Di situ ada x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Karena di suku yang pertama ada x, di suku ada kedua juga ada x, maka cara memfaktorkannya, keluarkanlah salah satu x-nya, sehingga didapat x dikali x dikurang 5 sama dengan 0, ya. Jadi ini x kuadrat diuraikan jadi x dikali x min 5x, x-nya keluar, jadi didapat x dikali min 5. Maka faktornya adalah x dikali x dikurang 5 sama dengan 0. Berdasarkan konsep faktorisasi, maka didapatlah x sama dengan 0, atau x sama dengan x dikurang 5 sama dengan 0.
Nah, sudah dapat tuh salah satu akarnya X 0, maka akar yang lainnya adalah X sama dengan 5. Min 5 kita pindahkan. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat untuk X kuadrat min 5X sama dengan 0 adalah 0 dan 5. Baik, itulah pembahasan kita tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi. Nah, teruslah belajar agar hidup tetap berguna dan memberi manfaat pada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.